Seperti yang dituliskan sosok inspirasional sore hari ini mendengar KPFM. Dalam setiap tahap kehidupan kita, ada banyak faktor eksternal yang tidak bisa kita ubah. Banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Namun demikian, pada dasarnya dan pada akhirnya, kita tetap bisa mengubah pikiran atau faktor internal kita sendiri agar merasa bahagia atau tidak berbahagia. Jika bahagia atau tidak bahagia diidentikan dengan nasib baik atau nasib buruk, maka sebenarnya nasib kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Miliki pikiran dan perilaku positif, kebiasaan bersyukur, semangat dan juga kreativitas dalam menjalani kehidupan. Sore hari ini pendengar KPFM, di tengah pendengar KPFM yang saat ini menuju pulang dari tempat kerja, pastinya penuh sesak dengan banyak sekali persoalan yang sudah dilewati hari ini. Tapi untuk itu kita akan coba refresh dan kita akan coba berikan satu insight luar biasa dari Om Awe, Andri Wongso, motivator nomor 1 Indonesia. Selamat sore Om Awe. Selamat sore luar biasa. Om Awe, ya, kita merasa lebih dekat dengan satu panggilan Om Awe. Iya, kayak udah ponaan aja ketemu ponaan. Gimana Pak Andri dengan Om Awe? Boleh diceritain nih sama pendengar KPFM? Ya, terutama ya sama sore juga. Di sana jam 5 ya? Di sini jam 5 Om Awe. Jadi seperti kita ketahui bersama, COVID-19 ini kan menerpa bumi Nusantara. Sekarang udah 6 bulan. Jadi banyak waktu yang saya pakai untuk perenungan, pemikiran, ya, mengembangkan kerohanian, lalu berpikir tentang orang lain, kesetiakawan sosial. Lah, termasuk waktu itu sempat terpikir kalau Indonesia ini anak mudanya banyak banget. Yes. 50 juta loh. Ya. Ini masa produktinya anak muda dan itu sumbangsi terhadap negara itu sangat-sangat besar. Kalau difungsikan sebagai anak muda yang energik dan pintar. Kalau energi nggak ada, spirit nggak ada, asal-asal hidup. Lah itu saya lihat ada seperti itu. Getas, gampang putus asa, lemah. Maka saya pikir ini saya harus turun. Kalau penggemar saya selama ini umur 40 ke atas, itu sampai 60-an, 70 lebih udah ada. Yang sudah sukses udah banyak. Nah mereka ini sekarang anak-anaknya yang umur 30, 35 itu masih banyak. Lah selalu saya pikir ini anaknya dikumpulin semua, jadikan satu. Jadi dilayani lewat Instagram ataupun lewat YouTube. Ya toh? YouTube Om Awe atau Instagram _ Anda bisa cari. Nah di sini saya memberikan motivasi, bagi-bagi pengertian supaya anak-anak muda ini lebih dekat. Ya. Tapi dengan panggilan Om Awe ini rasanya seperti dilahirkan kembali ya, Om Awe. Iya. Seperti dilahirkan kembali, punya pasar 50 juta yang baru. Jadi ini merupakan satu sumbangan bagi saya ini untuk ke Indonesia. Luar biasa. Lah kalau sampai anak-anak ini ada 2-3 orang leader aja, pemimpin, udah beda. Jadi kita harus bangkit ini. Nah maka lalu meeting dengan anak saya yang lulusan luar itu, dia punya ide juga. Iya Pak, bener. Lalu bikinlah riset, kasih ke teman-temannya semua, gimana kalau babi gue mau jadi Om Awe gimana nih? Hampir 100% setuju. Wah bagus banget, kita butuh motivator nih yang mumpuni tapi jaraknya nggak jauh. Ya panggilannya Om aja, deket Om Awe. Nah itulah Mas Bima. Jadi munculnya pengertian Om Awe di situ. Jadi lebih dekat, saya juga lebih muda gitu. Nah ini lebih dekat, lebih mudah juga. Ini pendengar KPFM yang sekarang lagi mendengarkan dengan tema yang kita angkat tadi adalah sabar dalam ujian hidup. Sampai ke sini kita melihat hampir di setiap kota angka pertumbuhan daripada COVID-19 masih terus bertambah begitu. Dan kemudian kalau khususnya di Balikpapan, angka pengangguran juga cukup meningkat secara signifikan begitu. Waduh. Nah ini Om Awe, para nipiu keponakan-keponakan yang butuh energi dari Om Awe. Om Awe
pengen dengerin dong apa yang harus dilakukan buat semuanya. Iya. Tentu ini sangat memprihatinkan dari kondisi turunnya, maraknya COVID-19 membuat pengangguran bertambah, kemiskinan bertambah, ekonomi turun dari 0% ke bawah, ya toh. Dari ini memprihatinkan. Tapi ada sebabnya. Kenapa maraknya ini begitu meledak sampai kemarin itu 3963, paling top of the top. Pasti ada sebabnya. Di antara lain adalah tidak patuhnya mengikuti protokol kesehatan. Ya. Jadi ini terlihat ringan, enteng, dan tidak ada masalah bagi yang sehat anak muda. Tapi kenyataannya ketidakkontrolan atas lepasnya kontrol kita terhadap protokol kesehatan ini membuat parah. Ya. Terutama pemerintah atau kita sendiri sebagai unit dari sebuah keluarga merepoti keluarga, keluarga ngerepoti masyarakat ngerepoti negara buang duit banyak banget untuk mendukung orang-orang yang miskin, yang miskin. Ini kan sangat berat. Belum lagi yang ribut di dalam, ribut di luar, nggak setuju ini, nggak setuju, malah ribut di dalam pemerintah kita, di komplit di luar juga. Ya. Ini yang buat saya memikirkan, aduh ini sebetulnya minimal dengan menjaga protokol kesehatan sederhana, mau cuci tangan pakai sabun, lalu masker, jaga jarak, udah. Sementara itu aja bisa ngurangi korban loh. Ya. Di Amerika lain lagi, katanya si bosnya dulu, siapa pimpinan tertinggi, Donald Trump. Oh nggak apa-apa, nggak usah. Ya nggak usah 6 juta tapi kita baru 200.000, 30 kali lipat. Sama begitupun Presiden Brazil akhirnya jatuh juga. Nah, maka ini dibutuhkan penyuluhan yang berulang. Ya. Butuh kesadaran kita mengulang. Seperti hari ini bagus banget mengulang. Jangan main-main terhadap pengertian tentang COVID-19 atau protokol kesehatan. Jangan main-main. Ya. Sangat bahaya sekali. Ya. Oke. Pointernya Om Awi dari ujian hidup di tengah pandemi ini adalah kata kehilangan. Ya. Kehilangan orang yang disayangi. Ya. Kehilangan kesempatan seperti pekerjaan. Kehilangan hampir yang paling ini kehilangan harapan ketika beberapa bulan dari mungkin awal pandemi sampai sekarang. Mungkin banyak yang masih belum bisa wake up atau bangkit karena belum menemukan lapangan pekerjaan baru lagi. Iya. Ya, memang ini adalah satu kenyataan dan bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Balikpapan. Di semua kota-kota besar, ya toh, Medan, Surabaya, Bandung, Jakarta, Bali, dan sebagainya. Ini sebuah kenyataan yang membuat kita ini prihatin. Dan untuk keluar ini loh, nggak gampang karena pada stagnan semua. Contohnya, penulis buku. Ya. Lah tokonya tutup, bagaimana jualan? Tokonya tutup, bagaimana motivasi? Maka di dalam hal ini kita butuh seperti judul tadi loh, sabar. Ya. Sabar arti kata memandang COVID ini loh, seperti yang saya pernah ngomong, sebagai satu COVID adalah suatu musibah kemanusiaan bagi seluruh manusia penghuni bumi ini. Jadi kita setiap manusia ini yang penghuni bumi ini musibah. Namun punya pengertian bahwa musibah ini mengandung pendidikan, pembelajaran, ujian. Lah kalau mengerti ini sebagai ujian dan pengertian ujian dan pembelajaran, kita harus tetap optimis, sabar dan syukur. Kok syukur sih? Ya. Loh, lah iya kayak saya dulu bersyukur, saya dulu miskin. Ya. Miskin gara-gara miskin itu tadi ada dobrakan kebangkitan, ada tidak menerima keadaan. Ya, tapi tetap dengan sabar, syukur dan optimis. Lah kalau kita melihat ini sebagai satu bencana, lalu sebagai satu yang merugikan, hancur, nggak bisa mundur, lalu kita pesimis, pasif, udah hancur, cepat mati. Nah, disinilah dibutuhkan pengertian bahwa oh ini ujian tuh.
Ya, apalagi kalau pakai nama Tuhan. Lah kalau ujian Tuhan nggak akan dibikin sengsara terselamanya. Pasti ada sesuatu, ada titipan. Lah maka kita pakai kacamata agama aja. Pakai kacamata agama atau spiritual bahwa kita ini ada ujian, ada pembelajaran, ada pendidikan. Mari siap sementara tahan, irit, hemat, sabar, ulet, sedikit menderita, enjoy the suffering, nikmati penderitaan. Luar biasa, Om Andre. Om Andre, kita jadi keponakan-keponakan yang semakin cerdas mentalnya. Ini mudah-mudahan insight Om Awe di volume kedua nanti kita akan lanjutkan kembali. Siap. Om Awe luar biasa. Siap. Semoga lekas sehat dan pulih. Om Awe sampai ketemu. Om Awe luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Om Awe satu lagi Om Awe. Ya. Kita tunggu nanti di App Store-nya ada Om Awe. Oh iya. Luar biasa. Siap ya. Oke, Om Awe terima kasih. Terima kasih. Ya, pendengar KPFM luar biasa. Ini seperti yang disampaikan juga sama pepatah dari Barat yang dituliskan begitu ya pendengar KPFM. When life give you lemon, you can chop them like a ninja. Artinya jika kehidupan memberikan Anda lemon atau kesusahan, maka Anda bisa memotongnya seperti seorang ninja. Ciao. Oke, pendengar KPFM Insight with Om Awe, Andri Wongso, motivator nomor 1 di Indonesia. Sampai ketemu episode berikutnya pendengar KPFM.